warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus Ari, bagaimana pendapat Gus Ari tentang salah satu yang sedang viral sekarang ini, yaitu Gus yang menggunakan ilmu dalam dan trik-trik versus pesulap merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ari, bagaimana pandangan Gus Ari kepada salah satu Gus yang menggunakan trik atau tenaga dalam, trik dan tenaga dalam di dalam pengobatannya, yang sekarang kemudian dibantah atau diberikan pendapat yang lain oleh pesulap warna merah. Nomor setunggal, bilih saya tidak kenal dengan beliau berdua, rumahnya di mana, beliau siapa, beliau putranipun sinten, wallahu alam. Tapi menawi dalam tradisi pesantren, Gus dan Ning itu sebenarnya bukan tanda keilmuan seseorang. Ibaratnya putranipun kiai nggih kit alit, nek lanang diceluk Gus, menawi wedok diceluk Ning. Niku meh ora iso maca kitab, bahkan meh ora iso maca Quran mawon. Itesih Iqra grotal gratul mawon, kecile nggih pun dipanggil Gus atau dipanggil Ning. Sehingga tidak semua Gus dan tidak semua Ning itu mendalami ilmu agama dengan porsi yang luar biasa. Sama juga dengan Sayyid. Sayyid itu simbol bahwa beliau adalah putra dan putri Sayyid, Sayyidah atau Syarif, Syarifah, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ket alit dipun panggil Ye. Delala kok Ye-nya sregep ngaji nggih menjadi ulama, Ye-nya kok males ngaji nggih menjadi Ye yang kurang berilmu. Sehingga sakjanipun sebutan Gus dengan sebutan Ustadz itu lebih tinggi sebutan Ustadz. Saya setuju. Kemarin guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf ketika diwawancara oleh Talkshow Nabawi TV bekerjasama dengan Robita Alawiyah itu menyebutkan bahwa sebenarnya titel Ustadz ini luar biasa. Bahkan di zaman dahulu ada seorang yang disebut sebagai Al-Ustadul A'udham Al-Faqihil Muqaddam. Sampai titelnya apa? Al-Ustad Al-A'udham, pengajar yang paling luar biasa keilmuannya. Al-Faqih, orang yang paham agama. Al-Muqaddam, yang number wahid, yang nomor satu. Jadi kata-kata Ustadz ini bukan kata-kata biasa. Kata-kata Ustadz bukan kata-kata biasa. Sehingga saya tidak tahu apakah yang dimaksud menika betul-betul putra kiai atau tidak. Tapi kalau memang betul-betul Gus, maka titel Gus menika sebenarnya bukan termasuk tanda atau kriteria kealiman seseorang. Bahkan sekarang sudah terdegradasi. Kalau dulu mungkin Gus putra kiai, Gus mungkin bla 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 bla, tapi sekarang dengan bahasa guyon atau bahasa Hotman Paris dikasih titel Gus. Gus Hotman Paris. Dalam bahasa Madura Lora Hotman Paris dan lain sebagainya. Duka guyon, duka nopo, maka itu panggilan yang akrab untuk kita sesama dengan teman-teman kita. Bahkan terkadang tinggu guyon barang. Main serocok nyeneh, wah iki cah iki dadi Gus iki dan lain sebagainya. Nomor satu. Nomor dua, pengobatan di dalam Islam itu ada dan hak. Pengobatan di dalam Islam itu ada dan hak. Betapa banyak hadis kita temukan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhah ketika beliau kehabisan bekal, maka beliau melihat ada selebaran yang isinya adalah sayembara, permintaan pertolongan untuk siapapun yang bisa mengobati putra dari salah seorang pemimpin kabilah yang ada di Arab ketika itu, agar bisa datang dan menyembuhkan putranipun ketua kabilah tadi. Maka sahabat kemudian datang, dan kemudian oleh sahabat tersebut dipegang bagian tubuh yang sakit, kemudian dibacakan hanya bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam sebuah riwayat 9 kali, dalam sebuah riwayat 11 kali. Itu cuma dibacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapi dengan ucapan yang luar biasa.
dengan niat yang tulus, dengan hati yang memiliki sambungan kepada Allah Ta'ala, maka kemudian diberikan anugerah oleh Allah bisa sembuh. Lalu kemudian ditanya, panjenengan kersa napa untuk sebagai hadiah? Maka para sahabat kemudian menginginkan hanya sekedar kambing beberapa jumlahnya, beberapa ekor untuk sebagai bekal. Dan kemudian sampai di Masjid Nabawi, sampai di Madinah dengan sehat walafiat, tidak kekurangan sekurang apapun. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang kejadian yang baru saja kemarin mereka dapatkan. Kemudian mereka bercerita begini. Dan kata Nabi Muhammad SAW, sembelihlah kambingnya dan jangan lupa saya juga diberi bagiannya. Ditafsirkan oleh para ulama, disyarih oleh para ulama, berarti diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengobati pasien, untuk mengobati orang yang sakit dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan yang kedua, kambingnya merupakan kambing yang boleh, kambingnya merupakan kambing yang didapatkan dengan cara yang halal dan barokah. Buktinya Kanjeng Nabi Muhammad kerso untuk derek dahar bersama dengan para sahabatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un, dan kami turunkan Al-Qur'an itu banyak khasiatnya. Salah satu khasiatnya adalah ma huwa syifaa'un, yang dapat menjadi obat, wa rahmatun, dan dapat menjadi rahmat, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Tapi nomor 3, praktek perdukunan juga ada. Praktek perdukunan juga ada. Yang dukun memang terkadang memiliki kekuatan-kekuatan gaib, tetapi kekuatan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara meminta bantuan pertolongan selain daripada Allah Ta'ala. Dan ini merupakan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam kita. Jadi waliullah juga punya karomah, sedangkan dukun terkadang juga betul-betul memiliki keluar biasaan. Tapi kalau khariqul adat, tapi kalau hal-hal sing nulayani adat tadi datang pada diri orang-orang yang dekat dengan Allah, namanya adalah karomah. Amin pun apa Mas? Karomah. Gus itu kan mukjizat. Enggak, mukjizat itu miliknya Nabi dan Rasul. Sedangkan selain Nabi dan Rasul, terkadang juga diberikan keistimewaan oleh Allah berupa karomah. Dalilnya apa? Dalilnya Sayyidatuna Maryam. Dalilnya Sayyidatuna Maryam. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Sayyidatina Maryam, wajada indaha rizqa, maka Nabi Zakaria menemukan di kamarnya Siti Maryam ada rizki. Maka kemudian Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadha, wahai Siti Maryam, dari mana kamu dapatkan hal ini? Wong kunci yang bawa saya, pintu lapis 7, semuanya dikunci, semua yang bawa kuncinya saya, tidak ada yang bisa masuk. Mustahil kamu Gojek, tidak mungkin. Mustahil GoFood, ShopeeFood, tidak ada, tidak mungkin bisa masuk. Maka jawaban Siti Maryam, qalat, Siti Maryam menjawab, huwa, rizki tersebut wahai Nabi Zakaria, min indillah, dari ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala, yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Allah adalah zat yang maha mampu memberikan rizki tanpa ada penghalangnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang bisa segala-galanya. Siti Maryam nabi atau bukan nabi? Nabi atau bukan nabi? Bukan nabi. Rasul atau bukan rasul? Bukan rasul. Kenapa? Karena tidak mungkin nabi dan rasul perempuan. Orang mulia diberikan karomah oleh Allah. Maka kita punya qasidah, ya habibana Abdurrahman Sagaf, ya syekhana khariqal adat. Wahai Habib kami Abdurrahman As-Sagaf, semua habaib yang bermarga As-Sagaf semua sambungnya kepada beliau. Disebut juga sebagai faqih muqaddam tsani, yaitu orang ulama yang terkemuka, bahkan nomor 1 kefakihannya di zaman beliau. Ibn Muhammad Maulad Dawilah, yang dimana beliau merupakan kakek moyang dari semua habaib yang bermarga As-Sagaf.
Ya syekhana, wahai guru kami. Ya khariqal adat, wahai orang yang terkenal sering nulayani adat. Sering nulayani adat, punya karomah. Tapi jangan lupa yang kedua, dukun juga terkadang punya kekuatan. Apa kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang jauh dari Allah? Namanya istidraj. Namanya pun apa, Mbak? Istidraj. Kadang dukun iku nek betek nggih tepak tenan. Tanggal 31 Februari misalnya. Kan ora enek tanggal 31 Februari. Tanggal 31 Februari jam 8 srengenge padang tapi udan deres petir. Kok dinteni tenan? Kadang ya bener, Bu. Kadang nggih bener. Maka jangan gumun. Kenapa? Karena memang oleh Allah terkadang orang-orang yang jauh dari Allah juga diberi kekuatan yang gaib-gaib, juga diberi sing wah ngoten niku, tapi naminipun istidraj. Saya diparingi Allah, saya ngadoh saking Gusti Allah, saya dosa, saya menjauh dari Allah dan semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertipu mereka dengan segala macam tipu dayanya Allah. Yang ketiga, ora kiai, ora dukun tapi pengen viral. Ora kiai, ora dukun tapi pengen apa? Pengen viral. Nek sing wis terbongkar kaya Dimas Kanjeng. Kan pun terbongkar menika. Napa? Jenengan gadah harta 100.000, tak lebokke kantongku. Sak yuta nyoh. Ternyata jubahe jerone dijahit kantongan gede. Jadi 100.000 iso rogo-rogo tekan dindi, akhirnya metu duit 1 yuta. Ngoten niku jenenge sulapan. Jenenge napa? Sulapan. Kalau sulapan namanya adalah trik. Misalnya pun sekarang alat yang banyak dijadikan sulap napa? Keris. Keris niki jangan main-main dengan keris Bapak Ibu. Kenapa? Keris menika merupakan pusakanipun para kiai, terutama yang berdakwah di Pulau Jawa. Tapi terkadang sering digunakan dolanan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kerisnya dikei listrik, terus kemudian diarahkan. Pas kena neng rupane dava, metu listrik. Kowe berarti elek dava. Sik soalnya metu berarti kowe elek berarti. Berarti kowe kurang soleh. Di ngoten nggih. Tontek lewatin Gosari, wah iki berarti Gosari wong soleh ini. Kenapa? Kerisnya enggak bunyi, Gus. Padahal ono dudulane, ono tombole. Maka berarti karena kita belum meneliti siapa Gus Fulan, siapa pesulap Fulan, siapa ini, maka kita belum bisa menilai. Tapi di dalam masyarakat ada 3. Yang pertama memang betul-betul memiliki kekuatan dari Allah Ta'ala, memiliki kelebihan dari Allah yang terkadang tidak dimiliki masyarakat yang lainnya, tetapi beliau memang betul-betul dekat dari Allah, maka namanya adalah karomah. Maka ayo kita ikuti beliau-beliau, ayo kita minta doa kepada beliau-beliau. Yang kedua, jangan tertipu. Allah juga memberikan kekuatan dan terkadang hal-hal yang di luar nalar diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah memberikan kekuatan kepada dukun-dukun di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana dia bisa membuat apa menjadi ular, apa menjadi apa menjadi apa, bisa. Tapi jangan diikuti. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kekuatan tetapi kita jauh dari Allah? Jangan diikuti. Yang ketiga, sulapan. Ngagem trik, degan dipecah ngono. Ono pakune padahal diwalik wis dibolongi dhewe karo dhek. Pun dibolongi dhewe, keris listrik dan lain sebagainya, sak macemipun. Maka yang ketiga, jangan mudah untuk tertipu. Maka bagaimana Gosari? Kalau kami diajarkan oleh guru-guru kami, kalau ada yang butuh doa, ada yang butuh penyembuhan, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang panjenengan mintai tolong. Kalau kemudian memanggil rohnya fulan, maka kita nggak mau pakai. Kenapa? Difatwakan sesat oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namanya tanasukhil arwah. Namanya pun apa Mas? Tanasukhil. Orang yang mendakwa bisa menghadirkan rohnya orang yang meninggal kemudian dimasukkan ke tubuh temannya.
Sapa iki? Anu Gus, niki Sunan Kalijaga. Subhanallah. Sunan Kalijaga mlebu ning awake kancamu, ning kancamu iki. Nggih Gus, hati-hati. Sapa iki? Habib Anis. Wah nek ngaku Habib Anis jak omong basa Arab. Nek nganti ora mudeng ya jenengan jewer berarti. Habib Anis kok dipanggil-panggil enak aja. Sunan Kalijaga kok dipanggil-panggil enak aja, ya. Maka yang kalau sudah begini-begini sudah nggak usah diikuti, nggak usah dipanggil lagi, nggak usah minta doa lagi. Terus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar syariat sudah nggak usah dipanggil lagi, nggak usah dimintai lagi, nggak usah diminta didoakan lagi, nggak usah. Tetapi kalau yang dilakukan bacaannya jelas bersumber dari Al-Quran. Betul kok? Tapi nek betul-betul dari Al-Quranul Karim, kalimah-kalimah thayyibah dan perintah-perintahnya tidak melanggar Allah Ta'ala dan Rasul Muhammad serta tidak banyak drama-drama, maka husnudonlah. Tapi jika sudah tampak tanda-tanda nyeleneh, bahkan muncul ucapan-ucapan melanggar syariat, bahkan muncul tindakan-tindakan yang menabrak ilmu-ilmu pasti di dalam Islam. Salat itu wajib, Jumatan itu wajib, yang maksiat itu maksiat, yang taat itu taat. Kok kemudian sama dia diputar balikan. Nek cara kula niki pun boten salat, boten napa-napa. Ati kula pun gumantung kali Gusti Allah dan perkataan-perkataan sejenisnya, maka jauhilah. Itu bukan walinya Allah, tapi waliyus syaitan. Nah, kepada kula panjenengan sedaya ingkang badhe berniat baik kepada masyarakat untuk membongkar-bongkar sesuatu sing drama, membongkar-bongkar sesuatu yang acting, membongkar-bongkar sesuatu yang ngapusi niku wau, monggo dipersilahkan, tapi wajib tetap dengan adab, wajib tetap dengan akhlak, sebisa mungkin disowani pribadi terlebih dahulu, jangan dipermalukan di depan umum. Ngaten nggih, jawaban kula terkait dengan Gus siapa sing nembe viral sak menika versus pesulap siapa yang nembe viral juga sak menika. Ada 3 macam, ada waliullah, ada dukun, dan ada tukang sulap. Jamaah hidayah harus cerdas untuk membedakan mana yang betul-betul kekasihnya Allah, mana yang dukun, dan mana yang hanya sekedar trik, hanya sekedar dolanan, hanya sekedar tumbas dan membuat alat-alat sulap.